Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar daur hidup kupu-kupu di halaman 124 sampai dengan 126. Adik-adik, untuk melihat pembelajaran lainnya, adik-adik bisa cek di kolom deskripsi, lalu cari kelasnya kelas berapa. Misalnya di kelas 3, lalu adik-adik mau lihat kelas 3 tema 8, berarti ini kelas 3, lalu temanya tema 8. Diklik aja di sini. Nanti akan dialihkan ke halaman lain di browsernya dan masuk ke playlist di tema tersebut. Seperti ini. Nah, ini sudah berurutan mulai dari halaman awal sampai dengan halaman terakhir di bukunya ya. Dan di sini Karina membagi-bagi berdasarkan pembelajarannya. Jangan lupa di-subscribe dan klik loncengnya ya. Terima kasih. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, ini ya. Kemudian ada anak ayam, kemudian induk ayam. Dan juga ada ini gambar kupu-kupu ya adik-adik. Nah, ini apa ya adik-adik? Yuk kita baca berikutnya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Ini adalah daur hidup ya adik-adik ya. Dari kupu-kupu, kemudian dia bertelur di daun ya. Lalu kemudian akan berubah menjadi ulat daunnya ini, telurnya ini. Kemudian dia akan menggantung seperti ini menjadi kepompong. Kepompong ini nanti akan menjadi kupu-kupu ya. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri ya. Mulai dari tahapan telur, dari sini sampai menjadi kupu-kupu. Kita jawab satu persatu ya adik-adik. Nah, yang pertama tahapan pertama yaitu telur. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang dikeluarkan kupu-kupu dewasa. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun, seperti ini ya. Lalu kemudian tahap kedua adalah ulat. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi larva atau ulat, seperti ini. Ulat memakan daun-daunan hingga tubuhnya menjadi besar. Lalu tahap ketiga yaitu kepompong. Setelah berumur kurang lebih 2 minggu, ulat akan berhenti makan. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri. Kemudian perlahan akan menutupi tubuhnya dengan serat yang berasal dari air liurnya sendiri. Nah, pada saat itu ulat berubah menjadi kepompong seperti ini. Tahap keempat adalah kepompong kemudian akan menetas menjadi kupu-kupu. Setelah masa perubahannya selesai, kepompong kemudian menetas menjadi kupu-kupu dan kupu-kupu kemudian nanti akan kembali bertelur dan kembali lagi siklusnya ya adik-adik ya, makanya disebut dengan daur hidup. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping ya. Karina tuliskan 4 ya, contohnya nanti adik-adik boleh pilih atau mau menggunakan kalimat sendiri juga boleh. Yang pertama, bagaimana hidup kupu-kupu? Yang kedua, di mana kupu-kupu meletakkan telurnya? Yang keempat, apa makanan utama kupu-kupu? Yang ketiga tadi ya, yang keempat, mengapa kupu-kupu dapat terbang? Nah, itu ya adik-adik ya, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!